Hai galors, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wen dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan ya bagaimana zodiak Cancer di bulan Mei, peruntunganmu dari segi asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan. Kita akan bahas lengkap semuanya satu persatu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa diklik tombol loncengnya juga agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang untuk ramalan zodiak, ramalan show maupun ramalan artis ya. Tiap hari ada updatean-updatean terbaru dari channel YouTube saya tentunya ya. Dan buat kalian yang pengen diramal juga secara pribadi ke saya, pengen curhat langsung mengenai jodoh, keuangan, rezeki, rumah tangga, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen ya. Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, kalian punya problem masalah perceraian, udah di ujung tanduk, atau mungkin kalian penat sama kehidupan kalian, butuh solusi, butuh curhat, butuh nanya-nanya gitu ya, langsung aja DM ke Instagram dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Nah yang gak punya Instagram gak usah khawatir karena bisa ke WA juga, nomornya ada di bawah sini ya, di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Tapi upayakan yang pengen konsultasi DM dulu di Instagram karena takutnya WA-nya lagi nggak aktif atau error ya. Nah nanti kita akan lihat dari ramalannya bagaimana zodiak Cancer di bulan Mei ya untuk peruntungannya ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, sebelum saya buka kartu tarotnya, saya akan sedikit informasikan tentang zodiaknya. Karena banyak yang nanya zodiak Cancer cocoknya sama apa gitu ya. Nah zodiak Cancer ini cocok sama Capricorn, Taurus, Virgo dan juga Scorpio ya. 4 zodiak tersebut cocok dengan karakternya zodiak Cancer karena saling melengkapi kayak gitu ya. Tapi ya belum tentu 100% juga kecocokannya kayak gitu loh ya. Bisa juga zodiak Cancer sama Libra cocok ya, bisa karena semua tergantung dari orangnya. Sama Scorpio cocok bisa juga karena ya Scorpio sama Cancer juga bisa cocok karena ya tergantung sifatnya kayak gitu loh. Tapi ya kalau kalian pengen lebih pasti nanti kalian bisa konsul langsung ke saya ya. Nah kita akan lihat dari ramalannya langsung bagaimana untuk percintaannya zodiak Cancer di bulan Mei. Buat yang single dulu ya, nanti saya akan lanjut buat yang sudah menikah atau rumah tangga ya. Saya cek kartunya dan tanpa berlama-lama langsung aja kita akan lihat untuk percintaan, ramalan percintaan di bulan Mei ya. Di kartu pertama ada kartu Nine of Pentacles. Gambaran saya untuk yang single sepertinya kamu harus tegas dalam suatu hubungan. Jangan menunggu seseorang yang nggak pasti ya. Sesuatu yang nggak pasti itu jangan ditunggu-tunggu gitu. Misalnya ada orang yang memang dekat sama kamu, tapi orangnya itu nggak pasti. Ngomongnya mau nikahin, ngomongnya mau ngelamar, tapi katanya nanti nunggu sukses, nunggu banyak duit, nunggu punya tabungan. Ya kalau punya tabungan, kalau punya banyak duit cepet. Kalau lama gimana? Masa kamu mau nungguin gak jelas ya kan? Nah jadi kalau gambaran saya jangan menunggu sesuatu hal yang tidak pasti, karena itu akan wasting time. Jadi kamu harus punya deadline, harus punya waktu yang tepat kapan untuk memutuskan sesuatu gitu loh. Memutuskan tuh artinya kita lanjut aja, kita udahan aja. Nah itu memutuskan sesuatu ya. Jadi gambaran saya seperti itu. Ini menandakan bahwa kalian harus ada kepastian, harus ada kejelasan dalam suatu hubungan gitu ya. Dan ya jangan membuang waktu itu tadi, biar kamu cepat mendapatkan seseorang yang cocok dan nyaman. Ya namanya cinta itu jangan cuma pakai hati, tapi harus pakai pikiran ya. Cinta itu butuh logika. Karena kalau cuma pakai hati doang nanti jatuhnya kayak gak jelas gitu loh. Kayak pelin-pelan, kayak apa ya, nggak tahu arah, seperti air di daun talas, seperti itu istilah kata ya. Dan gambaran saya seperti itu. Dan untuk yang berumah tangga, saya melihat ada kartu Nine of Wands ya. Ini menandakan bahwa soal rumah tangga kamu tuh sebenarnya baik sih di bulan Mei ya. Hanya saja ini simbol suatu peringatan penting bahwa kamu tuh sebenarnya jangan sering memperdebatkan hal-hal yang nggak penting untuk diributkan gitu loh. Kadang-kadang nggak penting aja kalian ribut, nggak penting aja didebatin gitu, nggak perlu gitu. Itu akan buang-buang energi dan juga nanti memicu keributan besar. Jadi nyambung-nyambung ke yang lain kayak gitu lah ya. Nah zodiak Cancer di bulan Mei seperti itu. Upayakan kamu tuh punya waktu buat pasangan kamu biar lebih harmonis, biar lebih ada apa ya, kebersamaan keluarga seperti itu ya. Rumah tangga cenderung aman sih, cuma peringatan kecil lah ya. Pesan pentingnya itu jangan memperdebatkan hal yang nggak penting gitu, nggak penting. Bahas masa lalu gitu ya, banding-bandingin sama orang lain ya, bahas masalah yang nggak penting kayak gitu loh ya. Intinya hindarilah demi
meringankan keributan ya. Nah, kita akan lihat lagi untuk masalah karir dan juga keuangannya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan infokan dulu buat kalian yang pengen diramal langsung ke saya pribadi, pengen curhat masalah jodoh, keuanganmu, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Nah, yang pengen konsultasi tapi nggak punya Instagram bisa ke WA, nggak usah khawatir. Nomor WA-nya ada di kolom deskripsi di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Tapi upayakan sekali lagi yang pengen konsultasi ke saya utamakan DM dulu Instagram karena WA-nya takut nggak aktif atau error ya. Lanjut lagi untuk karir dan juga keuangannya bagaimana di bulan Mei ya. Untuk karir, wah ini keluar kartu The Fool nih. Artinya untuk karir sepertinya kamu tuh memang ya ada perasaan mungkin udah nggak nyaman, mungkin ada sedikit grundelan atau unek-unek yang kamu rasakan di pekerjaan gitu ya. Ya mungkin udah mulai toksik lah lingkungannya gitu ya, mulai pengen naik gaji tapi nggak naik-naik lah gitu ya. Jadi sepertinya kamu tuh memang harus bisa berinovasi ya. The Fool ini adalah simbol suatu kalian tuh jangan terlalu stuck di zona nyaman, jangan terlalu ceroboh kayak gitu dalam mengambil keputusan gitu. Kalau kalian dapat tawaran yang lebih bagus, gak ada salahnya untuk move on, cari pengalaman baru. Walaupun kadang-kadang ke tempat yang baru itu agak males-malesan ya, takutnya nggak nyaman, takut ini, takut itu. Tapi nggak apa-apa, mencoba hal baru itu lebih baik daripada kamu stuck di zona nyaman. Untuk karir seperti itu pesan pentingnya ya. Nah, untuk masalah keuangan ada kartu Ten of Wands ya. Jadi kayak kamu tuh masih banyak kebimbangan soal duit. Keuangan kamu di bulan Mei masih banyak kepenatan, masih banyak sesuatu yang dipikirkan, masih bingung arah, dan ya akan ada pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak direncanakan juga, akan keluar duit gitu ya. Jadi kalau saya bilang keuangan kamu ya lumayan menguras pikiran nih di bulan Mei. Sepertinya kamu harus bisa banyakin nabung ya, mengurangi hal-hal yang nggak penting, menunda sesuatu hal yang bisa ditunda. Kalau misal bisa dibelinya bulan depan ya bulan depan gitu ya. Kalau misal nggak usah dibeli bisa ya udah nggak usah dibeli kayak gitu contohnya ya. Jadi menghemat karena ini akan ada hal-hal tak terduga yang bakal terjadi, hal tak terduga dalam arti pengeluaran ya. Seperti itu soal keuangan kamu di bulan Mei ya. Itulah gambarannya, dan please jangan di spoiler, jangan dibocorin di komen. Dan sekali lagi yang pengen curhat ke saya, pengen konsultasi langsung mengenai masalah hidup, jodoh, keuanganmu, rezekimu, rumah tanggamu, pengen konsultasi ke saya, silakan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Jangan lupa follow, yang nggak punya Instagram bisa ke WA ya. Nomornya ada di kolom deskripsi di 0878 9947 1009 ya. Thank you yang udah nonton saya. Jangan lupa subscribe. Nama saya Marcelwen dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.